Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para peserta mata kuliah pembelajaran apresiasi sastra. Pada kesempatan hari ini, Bu Maina akan menjelaskan mengenai pendekatan pembelajaran apresiasi sastra. Sebelum kita lanjut pada pendekatan pembelajaran yang khusus, yaitu pendekatan pembelajaran apresiasi sastra, sebelumnya mari kita bahas terlebih dahulu mengenai hal-hal yang bersifat umum pada konteks pembelajaran, yaitu pendekatan pembelajaran umum. Berdasarkan bagan yang Anda lihat saat ini, ada bagan ya, di sana ada model pembelajaran. Nah, di dalam model pembelajaran itu ada apa saja? Yang pertama ada pendekatan pembelajaran, yang kedua ada strategi pembelajaran, yang ketiga ada metode pembelajaran, kemudian ada teknik pembelajaran. Nah, kesemua hal itulah yang disebut sebagai model pembelajaran. Baik, yang pertama, pendekatan pembelajaran. Nah, selanjutnya ini kita juga akan bahas ya lebih detail. Pendekatan adalah cara pandang filosofis terhadap sebuah objek tertentu yang diyakini kebenarannya, atau seperangkat asumsi tentang objek yang akan diajarkan dan pembelajarannya bagaimana. Nah, pembelajaran pendekatan pembelajaran sastra merupakan seperangkat asumsi tentang hakikat sastra, hakikat belajar sastra, dan hakikat mengajarkan sastra. Atau dapat dipahami sebagai suatu prinsip dasar atau landasan dalam pembelajaran apresiasi sastra. Jadi, pendekatan pembelajaran itu sifatnya adalah abstrak ya karena berupa cara pandang filosofis yang diyakini kebenarannya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah pendekatan pembelajaran itu contohnya ada student or teacher center. Nah, kalau student center itu artinya berpusat kepada siswa. Kalau student center berpusat pada siswa, kalau teacher center artinya pembelajaran berpusat kepada guru. Nah, kalau berpusat kepada siswa berarti pembelajaran itu berorientasi pada kegiatan peserta didik. Nah, kalau berpusat pada guru, berarti guru dianggap sebagai pusat perhatian dan siswa dianggap sebagai objek. Oleh sebab itu, biasanya kalau teacher center, maka metode yang diturunkan adalah ceramah karena berpusat kepada guru. Tetapi kalau student center, misalnya menggunakan metode diskusi, ya, kemudian guru menjadi fasilitator, ya, karena student center, pendekatan student center atau berorientasi pada siswa itu menstimulasi siswa atau peserta didik untuk aktif secara fisik maupun secara batin. Kemudian ada istilah strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu apa? Nah, kita lihat di sini. Strategi pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Oke, pencet ya. Dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Dilihat dari strateginya, ada strategi exposition dan discovery learning, ada group and individual learning. Kalau ditinjau dari cara penyajiannya dan cara pengolahannya, ada strategi induktif dan strategi deduktif. Yang pertama, kalau kita lihat strategi pembelajaran berdasarkan konteks strateginya, ada exposition and discovery. Apa perbedaannya? Jadi exposition itu berarti tidak ada penemuan di sana, tetapi sifatnya itu penjelasan. Jadi guru itu menjelaskan. Nah, biasanya strategi pembelajaran exposition ini diturunkan dari pendekatan teacher center. Nah, kalau discovery learning, strategi discovery learning ini ada penemuan, ada penemuan. Oleh sebab itu biasanya strategi discovery learning ini sudah pasti diturunkan dari pendekatan student center. Kemudian ada group and individual learning. Nah, strategi group learning itu berarti ada pengelompokan dalam pembelajaran, sedangkan individual learning berarti bekerja secara individu.
Bagaimana bila ditinjau dari cara penyajian dan pengolahannya? Ada strategi induktif dan ada strategi deduktif. Kalau strategi induktif berarti menjelaskan dari umum ke khusus. Nah, biasanya kalau induktif ini penjelasan itu tidak melalui discovery ya, tetapi melalui exposition. Ya, jadi ada pemberitahuan terlebih dahulu gitu ya. Nah, kalau eh, deduktif itu ya, kalau induktif itu berarti dari khusus ke umum. Nah, kalau dari khusus ke umum itu berarti ada discovery. Kemudian kita kembali lagi ke sini, dari strategi dikembangkan menjadi metode. Nah, kalau strategi tadi sifatnya abstrak atau konkret, jawabannya abstrak. Ya, pendekatan dan strategi itu abstrak. Kenapa? Karena implementasinya belum terlihat secara konkret berupa langkah-langkah pembelajaran. Nah, kalau metode pembelajaran di sini contohnya ada ceramah, diskusi, simulasi, maka sifatnya adalah konkret. Karena metode pembelajaran diimplementasi melalui prosedur atau cara kerja. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga itu berarti metode. Nah, dari metode itu diimplementasi. Namanya teknik dan taktik pembelajaran. Nah, teknik dan taktik ini bersifat sangat individual ya dan memiliki kekhasan ya. Oke, kita lihat metode. Ya, metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan. Contohnya, ini hanya contoh, ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, simposium, dan sebagainya. Jadi kalau metode itu sudah konkret ya dalam bentuk cara. Oleh sebab itu ada prosedurnya. Selanjutnya teknik. Teknik adalah implementasi dari metode. Ya, teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasi metode secara spesifik. Misalnya gini, dalam penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlahnya yang relatif banyak, dibutuhkan teknik tersendiri yang tentunya cara teknis akan berbeda dengan metode ceramah pada siswa dengan jumlah yang terbatas. Misalnya dalam metode ceramah ya, tekniknya ada yang pakai teknik pakai mikrofon gitu, karena kelasnya ada banyak siswa. Ada yang pakai jalan-jalan gitu. Ada yang hanya duduk tanpa mikrofon. Nah, itu berarti teknik dan ini sangat individual. Temannya teknik itu ada yang namanya taktik. Nah, taktik ini juga konkret sekali. Taktik pembelajaran adalah gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran yang sifatnya individual. Contoh, terdapat dua orang yang sama-sama menggunakan metode ceramah, tapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Dalam penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi humor karena memang dia memiliki sense of humor, sementara yang satunya kurang memiliki sense of humor dan lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik. Karena dia memang sangat melek IT. Nah, jadi kalau taktik ini individual banget ya, lebih khas daripada teknik pembelajaran. Nah, kemudian ada beberapa pendekatan pembelajaran umum ya. Umum itu artinya berlaku di semua bidang studi. Kalau khusus ini dalam konteks ini berarti khusus pada pembelajaran apresiasi sastra. Nah, contoh pembelajaran umum ada CBSA. CBSA itu cara belajar siswa aktif. Ada keterampilan proses, ada spiral, ada tujuan, ada konsep, ada scientific. Lalu kalau khusus itu ada juga khusus yang khusus apresiasi prosa, ada juga khusus yang pembelajaran bahasa. Misalnya pendekatan whole language, integratif, struktural, komunikatif, alamiah, kontekstual, dan masih banyak lagi. Jadi ini hanya contoh ya, di luar masih banyak lagi. Nah, kalau kita lihat berdasarkan subjek dan objek pembelajarannya,
pendekatan tadi ya ada yang berpusat pada guru dan ada yang berpusat kepada siswa. Nah, kalau dilihat dari pemerolehan bahan pembelajaran, ada pendekatan konsep, ada pendekatan proses. Kalau konsep menekankan pada perolehan dan pemahaman fakta dan prinsip, kalau proses bagaimana bahan diajarkan dan dipelajari. Nah, perbedaan pendekatan pembelajaran apresiasi sastra disebabkan oleh perbedaan tujuan, keberlangsungan, dan landasan teori. Nah, jadi untuk pendekatan pembelajaran apresiasi sastra di sini ada 6 pendekatan. Emotif, analitis, historis, sosiopsikologis, didaktis, dan parafrastis. Nah, ini yang akan menjadi aktivitas bagi Anda semua ya, untuk menuntaskan materi mengenai pendekatan pembelajaran. Ya, silakan mengecek Elena untuk bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran, yaitu untuk mencari yang pertama definisi dari masing-masing pendekatan ini, ya kemudian langkah-langkahnya dan teori yang mendasari, gitu ya. Informasi lebih lengkap ada di Elena. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.